Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salniati Nasution dari kelas MPI 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berupa makalah yang berjudul Pergaulan Bebas pada Kehidupan Remaja Saat Ini. Nah, sudah sangat banyak di kalangan kita sekarang ini para remaja yang terjerumus akan pergaulan-pergaulan bebas yang seperti memakai narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa sih itu remaja, ya kan? Jadi, di kehidupan yang kita alami, mungkin salah satu hidup yang paling tak terlupakan adalah masa remaja, karena tidak ada fase lain yang banyak dipenuhi dengan pengalaman tentang patah hati, tekanan batin, dan kesalahpahaman yang banyak dipenuhi dengan pengalaman tentang antara rasa sakit dan kebahagiaan bercampur menjadi satu yang kita alami saat ini. Kita tetap menyimpan kenangan betapa kita disalahpahami, betapa kita begitu sering dan cepat berubah-ubah, betapa kita mengharapkan penerimaan, dan betapa kita begitu merasakan kesepian dan kesendirian. Kadang kita juga merasa mengapa tidak ada orang yang mau mengerti tentang kita. Kita merasa heran bagaimana semua ini dimulai dan dari mana. Semua ini terjadi pada masa remaja, saat yang penuh dengan gejolak dan keinginan, tetapi tidak jarang mengakibatkan begitu banyak persoalan jika tidak disikapi secara arif dan bijak. Remaja sering identik dengan usia belasan tahun, sehingga dalam bahasa Inggris, remaja juga disebut dengan istilah teenager, selain kata adolescent. Akan tetapi, remaja tidak hanya dapat diidentifikasikan berdasarkan usia, tetapi juga bisa dilogistik dari kehidupan yang penuh dengan keceriaan, warna-warni, dan permulaan usia mengenal lawan jenis. Selain itu, di usia remaja, kita biasanya mulai bertemu dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang berbeda dengan nilai dan norma yang selama ini kita kenal. Nah, selanjutnya, beberapa tokoh psikologi menekankan bahwa pembahasan tentang adolescensia atau masa remaja pada perubahan-perubahan penting yang terjadi di dalamnya. Jean Piaget misalnya lebih menitik beratkan pada perubahan-perubahan yang dianggap penting dengan memandang adolescensia sebagai suatu fase kehidupan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan penting pada fungsi inteligensia tercakup dalam aspek kognitif seseorang. Tokoh lain, Anna Freud, menggambarkan bahwa masa adolescensia sebagai suatu proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan berhubungan dengan perkembangan psikolog seksual, perubahan dalam hubungan kita dengan orang tua dan cita-cita. Terbentuknya gaya hidup tertentu sehubungan dengan menempatkan diri kita yang tetap dapat dikenal oleh lingkungan walaupun telah mengalami perubahan baik pada diri kita sebagai masa remaja dengan pengertian yang luas, meliputi seluruh perubahan yang terjadi di dalamnya. Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yakni antara usia 12 sampai 21 tahun. Mengingat pengertian remaja tersebut meninjaukan pada masa peralihan sampai tercapainya masa dewasa, maka sulit menentukan batasan umurnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pergaulan bebas akibat persepsi dan pemaknaan yang keliru tentang cinta. Nah, sekarang pasti teman-teman merasakan pada masa-masa remaja itu masa gejolak-gejolak, ingin tahu sebenarnya cinta itu seperti apa, gimana rasanya, begitu kan? Jadi, banyak sekali sekarang yang terjerumus mengenai seperti zina. Padahal di dalam Islam itu, zina itu sangat dilarang, apalagi sangat-sangat merugikan untuk khususnya kaum perempuan. Nah, jadi, tidak jarang kita terlibat dalam pergaulan terlalu bebas dan permisif. Adapun boleh dilakukan, asal dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada lagi pertimbangan tentang sebab dan akibat. Tidak ada lagi pertimbangan berdasarkan hati nurani dan akal sehat. Dengan dalil cinta, apapun akan dilakukan.
Biasanya kita baru merasa sadar ketika efek atau akibat dari pergaulan bebas tersebut membawa dampak yang negatif, semisal kehamilan di luar nikah. Perasaan minder akibat kita merasa tidak seperti remaja-remaja lain yang masih bersih. Meskipun angka kehamilan remaja yang belum menikah sulit untuk diketahui dengan pasti akibat belum adanya statistik mengenai kehamilan remaja belum nikah, akan tetapi dari berbagai berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, dan hasil-hasil penelitian mengenai kehamilan di luar nikah, terlepas dari kebebasan penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa kehamilan remaja di luar nikah cenderung selalu meningkat dari 1 tahun ke tahun lagi. Misalnya, mengutip berbagai hasil penelitian menunjukkan intensitas angka kehamilan remaja di luar nikah. Nah, jika sinyalemen ini benar, maka selamanya kita merasa prihatin dan mencari penanganan atas masalah tersebut secara lebih serius dan komprehensif. Kehamilan remaja di luar nikah tidak hanya membawa dampak negatif bagi si calon ibu, tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Selain itu, keluarga dari remaja yang hamil di luar nikah itu akan mengalami tekanan batin tertentu, mungkin akan diterima oleh si remaja maupun keluarganya. Rasa malu pada tetangga dan teman-teman merupakan penderitaan batin tersendiri yang harus ditanggung si remaja dan keluarganya. Meskipun ada sebagian yang tidak malu dengan kehamilannya di luar nikah. Dalam Islam, jelas sekali dalam Al-Quran melarang perzinaan karena dampak buruk yang diakibatkannya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sudah jelas dalam Al-Quran pun melarang kita untuk mendekati zina. Mendekati zina saja dilarang, apalagi melaksanakannya. Untuk itu, para saudara-saudariku sekalian, marilah kita jaga diri kita masing-masing. Karena pada masa remaja ini, kita akan dilatih. Di sini kita akan berpikir lebih serius untuk bagaimana kita ke depannya. Jadi kesimpulannya dari saya kira remaja harus pintar dan memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang telah merusak akidah dan moral sebagian remaja di negeri ini. Oleh karena itu, remaja itu perlu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pengajian remaja, Karang Taruna, dan kegiatan lainnya. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.